Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Trifadila Rahmasari dalam video pembelajaran kimia. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai salah satu rumpun ilmu dari ilmu kimia, yakninya mengenai kimia organik. Dan bahasan kali ini terkait dengan reaksi radikal bebas. Kita melanjutkan untuk membahas mengenai materi intinya yaitu radikal bebas. Saya mau mengajak teman-teman untuk melihat salah satu video terkait dengan fenomena yang ada dalam kehidupan. Nah, ini adalah video bagaimana gambaran di dalam molekul sel manusia. Jika kita lihat dari membran selnya, ternyata terdiri dari molekul-molekul yang menyusunnya. Nah, di dalam molekul itu teman-teman terdapat yang namanya elektron. Elektron-elektron tersebut akan berikatan yang dapat membentuk ikatan kimia. Nah, ikatan kimia yang terbentuk ini akan dapat rusak jika terjadi yang namanya proses oksidasi. Oksidasi itu bisa dari proses diet yang tidak sehat, dari polusi, dari makanan, ataupun dari obat-obatan yang berbahaya. Nah, ketika proses oksidasi ini terjadi di dalam tubuh manusia, maka elektron yang berikatan tadi akan mengalami pemutusan ikatan, sehingga salah satunya akan mengandung yang namanya elektron bebas atau terbentuknya radikal. Nah, ketika radikal bebas ini terbentuk di dalam tubuh manusia, maka akan memungkinkan terjadinya potensi penyakit-penyakit seperti kanker, penyakit imun, dan penyakit metabolisme sel lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, di sini kita tahu ternyata radikal itu bisa terbentuk secara alamiah di dalam tubuh. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan radikal di dalam tubuh, ada satu yang dapat mencegah proses itu terjadi, yang dinamakan dengan antioksidan. Nah, antioksidan ini dipercaya dapat menangkal adanya radikal bebas. Lalu kalau dari video ini kita tahu antioksidan itu dapat menghambat radikal bebas, sebenarnya apa ya radikal bebas itu dan bagaimana proses terbentuknya dari awal sehingga dia bisa merusak yang namanya molekul-molekul sel di dalam tubuh manusia. Teman-teman bisa melihat kalau secara konseptualnya, radikal bebas itu kita kenal sebagai sekelompok atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, elektron yang tidak berpasangan ini yang menyebabkan radikal bebas ini bersifat tidak reaktif. Di sini ada contohnya Cl dan juga Br yang memiliki satu elektron bebas tidak berpasangan. Elektron bebas ini akan mencari atom atau molekul lain yang memiliki elektron untuk menstabilkan elektronnya. Jadi pasangan elektron ini cenderung selalu mencari pasangan elektron lain agar dia berada dalam keadaan stabil. Nah, di sini antioksidan memiliki elektron yang bersifat sangat kuat yang dapat menstabilkan elektron bebas yang terdapat di dalam molekul radikal. Sehingga radikal bisa menjadi tidak reaktif atau menjadi molekul radikal yang stabil. Kemudian teman-teman, bagaimana ya terbentuknya radikal bebas tersebut gitu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat radikal bebas itu bisa terjadi secara alamiah maupun dari aktivitas luar di luar tubuh manusia atau kegiatan manusia. Nah, untuk aktivitas secara alamiahnya, di dalam metabolisme tubuh, khususnya di mitokondria, itu dapat menghasilkan yang namanya radikal hidroksil. Begitu juga dengan sel darah putih, atau adanya inflamasi yang juga dapat menghasilkan radikal. Kemudian dari aktivitas di luar tubuh juga mampu menghasilkan yang namanya radikal bebas, yakninya salah satu contohnya adanya asap rokok, kemudian proses radioterapi, polusi udara, dan cahaya UV atau sinar UV. Nah, dari sinar UV itu menghasilkan radikal peroksida dan hidroksil, dan juga dari polusi udara dapat menghasilkan radikal hidroksil. Nah, dari sini teman-teman dapat mengetahui ada beberapa fenomena atau ada beberapa cara untuk menghasilkan radikal baik secara alamiah maupun secara sintetis dan aktivitas di luar tubuh manusia. Kemudian, secara umum, tahapan radikal bebas ini terbagi menjadi 3 tahapan pembentukannya atau tahapan reaksinya. Yang pertama ada tahap inisiasi, ada tahap propagasi, dan tahap terminasi. Tahap inisiasi atau dikenal juga dengan istilah permulaan adalah tahap awal pembentukan radikal bebas itu terjadi. Dan pembentukan awal ini terjadi pemisahannya dinamakan dengan pemisahan homolitik.
Kemudian propagasi atau istilah lainnya adalah perambatan. Di sini terjadi tahap perpanjangan rantai. Nah, dari tahap inisiasi ini akan dihasilkan misalnya Cl yang bersifat radikal, begitu ya teman-teman. Nah, di tahap propagasinya, Cl radikal ini akan berikatan dengan molekul stabil lain sehingga terbentuk radikal baru. Ketika radikal tersebut terbentuk, dia akan kembali berikatan lagi dengan molekul lain, dan begitu seterusnya. Sehingga terbentuk banyak radikal dengan perpanjangan rantai radikalnya. Dan tahap akhir dikenal dengan istilah terminasi atau pengakhiran. Nah, di tahap akhir ini, radikal-radikal yang terbentuk dari propagasi yang begitu banyak jenisnya, mereka sesama radikal tersebut akan bergabung, sehingga tidak ada lagi yang namanya molekul yang bersifat radikal. Semuanya sudah stabil dan proses radikal bebas atau reaksi radikal bebas dapat berakhir, karena semuanya sudah membentuk yang namanya molekul yang stabil. Di sini kalau kita gambarkan berdasarkan reaksinya, nah tahap inisiasi ini kita lihat dia membutuhkan yang namanya sinar UV, baik itu cahaya ataupun heat atau panas, itu dibutuhkan untuk bisa terjadinya pemisahan homolitik. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah salah satu ciri dari tahap radikal bebas menggunakan panah setengah. Di sini kan kita bisa lihat nih, panahnya itu bukan panah yang penuh, yang artinya jika di sini terdapat 2 elektron yang digunakan untuk berikatan, nah satunya akan pergi ke B dan satu lagi elektron akan menetap di A. Jadi elektron tersebut terbagi secara merata untuk kedua molekulnya, sehingga nanti akan menghasilkan radikal A dan juga B radikal. Nah, di tahap propagasi, A radikal yang dihasilkan tadi akan direaksikan dengan molekul stabil. Kita anggap di sini molekulnya adalah CD. Sehingga radikal ini akan menyerang molekul dan juga ikatannya. Sehingga akan terbentuk yang namanya reaksi substitusi, AC sebagai molekul baru, dan terbentuk D radikal sebagai radikal baru. Nah, D radikal ini akan kembali bereaksi lagi dengan molekul lainnya, sehingga membentuk lagi radikal baru. Di sini kita dapatkan atau umpamakan ada F radikal. Nah, jadi tahap propagasi ini akan berlanjut secara terus-menerus. Berdasarkan literatur yang saya baca, tahap propagasi ini bisa terjadi 10 pangkat 4 kali atau 10.000 kali lipat dibandingkan dengan tahapan-tahapan lainnya. Jadi dia bisa terjadi secara terus-menerus. Nah, untuk mengakhiri atau pengakhiran dari adanya perpanjangan rantai di tahap propagasi, maka tahap akhirnya dinamakan terminasi atau tahap pengakhiran. Di tahap ini, radikal-radikal yang terbentuk di tahap propagasi itu akan saling berikatan, sehingga dia akan menghasilkan molekul yang stabil. Jadi tidak ada lagi radikal yang terbentuk. Itulah salah satu ciri dari tahap pengakhiran. Nah, teman-teman, untuk bahasan terkait dengan pembentukan radikal atau reaksi radikalnya, di sini akan saya bagi menjadi 2 chapter. Yang pertama adalah pembentukan radikal pada alkena, dan yang kedua pembentukan radikal pada alkana. Nah, untuk pada alkana, itu biasanya kita mengenal yang namanya klorinasi metana atau reaksi substitusi. Secara umum, reaksinya adalah molekul Rx jika direaksikan dengan Y radikal, dia akan menghasilkan Ry dan juga X. Nah, sebenarnya salah satu konsep dari klorinasi metana itu dia akan menghasilkan senyawa campuran. Mengapa? Nah, ini akan kita jawab di slide selanjutnya. Di tahap inisiasi klorinasi metana, itu pada awalnya Cl, molekul klorin, itu akan membentuk 2 radikal Cl. Di sini Cl yang berikatan, itu akan terjadi permisahan yang namanya pemisahan homolitik. Elektronnya akan terbagi secara merata untuk kedua molekul klorin, sehingga dihasilkan 2 Cl radikal. Nah, tanda titik menyatakan elektron tak berpasangan, dan ini adalah elektron tak berpasangan sebagai tanda dia adalah molekul radikal bebas. Nah, pemisahan yang terjadi di dalam tahap inisiasi itu dinamakan dengan pemisahan homolitik. Sebenarnya ada beberapa jenis pemisahan, ada pemisahan homolitik dan juga pemisahan heterolitik. Untuk pemisahan homolitik, ini bisa kita lihat ada di alkil peroksida yang jika diberikan panas atau dipanaskan dan juga diberikan cahaya misalnya, itu dapat menjadi radikal alkoksi.
Nah, homolitik itu adalah ditandai dengan pembagian yang merata antara dua elektron yang berpasangan atau dua elektron ikatan. Di sini kan O, dua oksigen ini terikat oleh dua elektron yang digunakan secara bersama. Nah, radikal atau pemisahan homolitik ini menyebabkan satu elektron ke arah RO yang di sebelah sini dan satu elektron lagi berpindah ke O yang ada di sebelah kanan. Jadi itu salah satu ciri khas dari pemisahan homolitik. Begitu juga bagaimana cara homolisis dari molekul halogen. Jika diumpamakan di sini ada dua atom halogen yang saling berikatan, kita umpamakan Cl, dan dua elektronnya yang saling terikat itu akan terpisah secara merata ke masing-masing atom Cl-nya, sehingga dia akan menghasilkan dua molekul radikal dari halogen. Nah, yang dapat memicu terjadinya homolitik itu ada cahaya dan juga ada panas. Cahaya ini biasanya berasal dari sinar UV. Apa sih bedanya ya antara homolitik dan juga heterolitik? Nah, kalau homolitik ini pemisahan elektronnya itu terjadi secara merata. Kedua-duanya mendapatkan elektron atau istilahnya adil gitu ya. Jadi dua-duanya mendapatkan porsi elektron yang sama. Sedangkan pemisahan heterolitik itu jika kita misalkan AB berikatan, maka elektron ikatannya ini hanya pergi ke salah satu yang ditandai dengan adanya penggunaan tanda panah penuh. Nah, di sini kan tanda panah penuh nih yang digunakan, yang artinya dua elektron ikatan ini akan berpindah ke salah satu. Jikalau misalnya AB ini berikatan dan terjadi pemisahan heterolitik, elektron ikatannya pindah ke B, maka akan dihasilkan A yang bermuatan positif dan B yang bermuatan negatif. Begitu sebaliknya, jika elektron ikatan itu berpindah ke A, maka akan dihasilkan A yang bermuatan negatif dan juga atom B yang bermuatan positif. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi atau yang perlu teman-teman ingat di sini adalah pemisahan homolitik itu adalah salah satu ciri dari reaksi radikal. Sementara pemisahan heterolitik itu biasanya terjadi pada reaksi ionik. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk tahap lanjutannya ada propagasi. Kalau tadi kan inisiasi yang menghasilkan dua molekul radikal atau radikal itu akan terbentuk karena adanya pemisahan homolitik. Di tahap propagasi, radikal bebas klor yang udah terbentuk tadi, dia akan mengawali sederetan reaksi lanjutan di mana dia dapat membentuk yang namanya radikal bebas baru. Nah, di sini misalnya klorin radikal itu akan bereaksi dengan metana sehingga akan menghasilkan metil radikal dan juga HCl. Nah, metil radikal ini akan bereaksi lagi dengan klorin lain yang saling terikat sehingga dia bisa menghasilkan CH3Cl dan Cl radikal. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tahap propagasi di mana awalnya ada Cl radikal dan pada akhirnya juga akan menghasilkan Cl radikal lagi. Hal inilah yang menyebabkan tahap propagasi ini bisa terjadi secara terus-menerus. Karena di tiap tahapannya dia akan selalu menghasilkan yang namanya molekul radikal. Di awal tadi kita tahu kalau radikal ini adalah molekul yang sangat tidak reaktif sehingga dia selalu mencari pasangan elektron B lain dari molekul lain untuk menstabilkan satu elektron terluarnya yang belum berpasangan. Jadi pada tahapan ini yang salah satu kuncinya adalah dinamakan dengan adanya abstraksi hidrogen. Jadi, karena adanya proses ini, maka propagasi itu akan secara terus-menerus terjadi, akan secara terus-menerus membentuk radikal-radikal baru dari molekulnya. Maka, proses pengakhiran dari radikal-radikal yang terbentuk itu dinamakan dengan terminasi. Salah satu ciri dari terminasi itu adalah reaksi bebas dari radikal itu akan terhenti. Kan tadi di propagasi itu kita menghasilkan beberapa radikal baru yang terbentuk. Begitu ya teman-teman. Jadi radikal-radikal tersebut akan saling berikatan sehingga dia membentuk molekul yang stabil. Misalnya tadi kita mendapatkan radikal Cl dan juga radikal Cl, maka dia akan berikatan sehingga terbentuk molekul klorin atau Cl2. Kemudian bisa jadi juga tahap pengakhiran itu antara Cl radikal dan metil radikal sehingga menghasilkan CH3Cl atau di antara CH3 radikal dan CH3 radikal akan menghasilkan C2H6. Nah, di sini ketika molekul metil radikal dan metil radikal itu tergabung itu dinamakan dengan reaksi coupling. Nah, ketika
sudah terbentuk molekul yang stabil, maka bisa kita anggap atau maka bisa kita simpulkan bahwa tahap radikal tersebut sudah berhenti karena tidak ada lagi radikal lain yang dapat bereaksi karena sudah diakhiri nih di proses. Nah, ada satu hal yang harus kita ketahui dari proses klorinasi metana, di mana diketahui bahwa klorinasi metana ini akan terjadi secara bertahap dan juga secara terus-menerus, sehingga dia bisa menghasilkan yang namanya senyawa campuran. Mengapa? Nah, di sini bisa kita lihat dari mekanisme reaksinya. Kan tahap awal tadi kita ketahui, setelah terjadinya inisiasi, pemisahan homolitik itu akan menghasilkan molekul radikal. Jadi molekul radikal tersebut ketika direaksikan misalnya dengan CH3Cl, dia akan menghasilkan HCl dan CH2Cl yang radikal. CH2Cl yang radikal ini akan bereaksi lagi dengan molekul klorin yang lain. Nah, ketika dia bereaksi dengan molekul klorin yang lain, maka akan terbentuk lagi yang namanya radikal Cl. Nah, radikal Cl ini kemudian akan bereaksi lagi dengan molekul lain. Nah, proses ini akan terjadi secara terus-menerus. Kalau di sini kan ketika CH2Cl2 itu direaksikan kembali dengan radikal Cl, maka dia akan menghasilkan HCl dan radikal lain yang baru. Di sini ada lagi radikal baru ditemukan CHCl2 yang terbentuk. Di sini tadi ada CH2Cl, ada radikal Cl. Nah, setelah radikal CH2Cl2 ini terbentuk, dia akan bereaksi kembali dengan molekul klorin. Nah, pereaksian ini secara terus-menerus akan terjadi. Jadi, Cl radikal ini bisa lagi direaksikan nih dengan CHCl3 sehingga dia bisa menghasilkan CCl4 radikal. Begitu seterusnya. Mengapa? Karena klorin ini sangat reaktif. Jadi, dia tidak bisa memilih dan juga dia reaktif dan tidak selektif. Dia reaktif sehingga selalu mencari elektron baru untuk dapat menstabilkan elektron radikalnya. Dan juga tidak selektif maksudnya di sini adalah dia tidak bisa memilih nih hidrogen mana ya yang bisa aku pasangkan. Jadi dia itu sedikit bimbang dan tidak bisa selektif memilih sehingga dia bisa bereaksi dengan molekul manapun selagi masih ada molekul yang stabil. Molekul dari radikal Cl ini akan bereaksi dengan molekul baru tersebut. Sehingga secara terus-menerus akan terbentuk yang namanya radikal klorin. Jadi, hal ini dapat menjawab kenapa ya klorinasi metana itu bisa menghasilkan yang namanya senyawa campuran. Senyawa campuran itu dihasilkan karena prosesnya terjadi secara terus-menerus. Ketika radikal klorin terbentuk, dia akan terus bereaksi dengan molekul lain yang sudah stabil. Jadi pada akhirnya, ketika kita mereaksikan Cl dengan metana, Cl radikal dengan molekul metana, itu akan menghasilkan beberapa produk, bisa 4 atau bahkan lebih. Biasanya itu dia akan menghasilkan CHCl3 yang pertama, yang kedua ada CH2Cl2, yang ketiga ada CHCl3, dan yang terakhir biasanya itu ada CCl4. Nah, jadi hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa klorinasi metana itu menghasilkan banyak senyawa dan pastinya tetap akan menghasilkan yang namanya hidrogen klorida atau kita kenal dengan HCl. Jadi begitu ya teman-teman, kenapa klorinasi metana itu bisa menghasilkan banyak macam senyawa, nggak hanya satu senyawa saja. Oke, next. Nah, tadi kan kita membahas pembentukan radikal pada alkana. Kali ini kita akan membahas pembentukan radikal pada alkena. Bagaimana ya pembentukannya pada alkena? Nah, untuk pada pembentukan reaksi radikal di alkena, itu biasanya kita kenal dengan nama reaksi polimerisasi radikal. Nah, reaksi polimerisasi radikal, di sini kuncinya dia membutuhkan yang namanya inisiator radikal. Biasanya, inisiator radikal yang digunakan itu adalah benzoil peroksida, di mana benzoil peroksida ini jika dipanaskan, dia akan membentuk radikal benzoiloksi dan juga pada akhirnya ketika terjadi pemanasan berulang, dia akan menghasilkan radikal fenil. Jadi teman-teman di sini ada dua opsi nih, radikal inisiator yang dapat digunakan. Ada radikal benzoiloksi atau yang kedua bisa menggunakan radikal fenil. Tapi biasanya itu menggunakan radikal fenil. Jadi radikal fenil atau inisiator radikal tersebut akan mengadisi ikatan rangkap yang terdapat pada alkena. Nah, di sini misalnya terdapat monomer vinil dan kita akan membentuk polimer vinil. Jadi, inisiator radikal tersebut akan mengadisi ikatan rangkap pada monomer vinil ini sehingga nanti elektronnya itu akan membentuk yang namanya radikal karbon.
Ini akan mengikuti proses tahapan dari reaksi-reaksi radikal bebas. Tadi ada inisiasi, propagasi, dan juga terminasi. Nah, untuk tahap awalnya, inisiasi dari radikal karbon, yang pertama adalah ketika monomer itu akan menjadi radikal karbon. Tadi kan dengan adanya inisiator, dia akan mengadisi ikatan rangkap. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, ada beberapa pilihan yang digunakan atau pemilihan selektif untuk menentukan karbon mana yang akan terbentuk radikalnya. Jika di sini misalnya ada ikatan rangkap 2 pada kita beri penomoran ya, ini karbon 1 dan ini karbon 2. Nah, ikatan rangkapnya berada di sini, sementara di sini ikatannya dengan molekul yang lain. Nah, jadi radikal, inisiator radikal itu akan cenderung untuk mengadisi ikatan rangkap dan elektronnya itu akan berpindah ke karbon yang kurang tersubstitusi dari monomernya. Atau dengan kata lain, karbon yang kurang terintangi atau terhalangi. Jadi dia akan memilih karbon yang berada paling ujung, sehingga prosesnya itu lebih mudah karena tidak terintangi atau terhalangi. Selain itu, alasannya adalah molekul L ini dipercaya itu dapat membantu kestabilan dari radikal karbon jika radikal karbon itu terbentuk pada karbon yang berada di ujung atau karbon yang kita beri penomoran 2. Jadi itu salah satu hal yang perlu kita ketahui di tahap inisiasi. Ada pemilihan karbon mana yang harus dijadikan radikal dari proses inisiasi ini. Setelah inisiasi ini terjadi, kita berlanjut ke tahap propagasi. Di tahap propagasi ini, kan tadi udah terbentuk nih radikal karbon. Radikal karbon ini akan bereaksi lagi dengan monomer di awal yang masih dalam keadaan stabil, sehingga dia akan membentuk radikal karbon baru dengan adanya perpanjangan rantai. Begitu seterusnya. Jadi reaksi propagasi ini akan berlangsung secara terus-menerus hingga terbentuk banyak radikal dengan rantai yang cukup panjang. Tapi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi propagasi ini. Bisa jadi propagasi itu berlangsung lama atau bisa jadi terhenti. Faktornya itu ada faktor suhu, tekanan, pelarut, konsentrasi monomer, dan katalis, serta juga laju reaksi pesaingnya. Jadi laju reaksi juga berpengaruh pada tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh propagasi. Jika semuanya normal atau sesuai dengan reaksi tersebut, maka propagasi akan terus berlanjut secara terus-menerus. Nah, di tahap terminasi, ini adalah tahap pengakhiran dari adanya polimerisasi radikal. Tadi kita ketahui, sudah terbentuk yang namanya radikal karbon pada rantai yang cukup panjang. Nah, pengakhiran ini ada dua tipe. Tipe pertama itu dinamakan dengan reaksi penggandengan radikal, dan yang kedua reaksi disproporsionasi radikal. Apa ya beda antara keduanya? Pertama, untuk reaksi penggandengan radikal itu ditandai dengan penyatuan antara radikal yang A dengan radikal B. Jadi kan teman-teman di sini ada dua radikal nih, dua radikal karbon yang terbentuk dengan molekul CH2 CH radikal L. Jadi dia masing ini akan terikat lagi ke radikal CH yang lainnya. Jadi masing-masingnya kita namakan ini kepala yang mengandung radikal, itu adalah molekul kepala dan ini adalah ekornya. Jadi yang menyatu itu adalah bagian kepala dengan kepalanya, radikal dan radikalnya, sehingga dia membentuk ikatan dan proses radikal polimerisasinya bisa berakhir karena molekulnya udah stabil. Nah, kalau disproporsionasi radikal, di sini ditandai dengan adanya radikal yang pertama ini akan berikatan dengan H pada molekul radikal yang lain. Jadi bukan antar radikalnya, tapi dia mengambil elektron pada hidrogen yang terdapat di monomer yang lain. Itu perbedaannya. Kalau tadi penggandengan itu antar radikalnya, kalau disproporsionasi radikal dan atom hidrogennya. Nah, ketika terminasi sudah tercapai, maka proses ini sudah berakhir atau proses ini sudah menghasilkan yang namanya molekul dari vinil, monomer polimer dari vinil begitu. Lalu kita harus tahu juga apa ya perbedaan antara tahap propagasi dan tahap terminasi. Nah, kalau di tahap propagasi, itu kan satu radikal itu dimusnahkan, tetapi bisa membentuk radikal yang lain. Namun, kalau di tahap terminasi, ketika udah ada satu radikal, radikal itu dimusnahkan dengan radikal yang lain atau dengan atom hidrogen, sehingga nggak ada lagi kemungkinan terbentuk
radikal baru. Jadi terminasi ini adalah proses bagaimana dia bisa mengakhiri pembentukan radikal, sementara propagasi ini bagaimana radikal itu bisa terbentuk secara terus-menerus dari reaksi antara radikal dan juga molekul-molekul yang stabil. Nah, jadi kan tadi ada istilah nih, istilah inisiator radikal dan juga nanti kita mengenal inhibitor radikal. Nah, kalau inisiator radikal itu adalah yang dapat membantu untuk proses inisiasi dari radikal tersebut. Kalau inhibitor yang dapat menghambatnya. Kalau inisiator tadi benzoil peroksida, sementara inhibitor itu contohnya adalah fenol. Atau tadi kita dari slide awal itu kita jelasin ada yang namanya antioksidan yang dapat berperan sebagai inhibitor radikal yang dapat menghambat proses radikal tersebut terjadi. Jadi radikal tersebut distabilkan sehingga dia tidak reaktif, sehingga efek buruk dari radikal tersebut bisa dicegah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kestabilan radikal. Mungkin teman-teman ketika belajar kimia organik itu mengenal yang namanya kestabilan karbokation atau kestabilan karbanion. Nah, di radikal kita juga bakal membahas hal yang sama yang dinamakan dengan kestabilan radikal. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa jenis radikal. Ini adalah radikal tersier, ini radikal sekunder, radikal primer, dan metil radikal. Nah, kestabilannya itu ternyata menurun dari yang tersier menuju metil radikal, yang artinya yang paling stabil itu adalah radikal tersier, kemudian radikal sekunder, radikal primer, dan yang paling tidak stabil itu adalah metil radikal. Nah, penyebab kestabilan radikal itu ada dua, ada hiperkonjugasi dan resonansi. Nah, untuk hiperkonjugasi yang ini, itu kita lihat dulu nih dari pengertian hiperkonjugasi itu sendiri. Hiperkonjugasi itu adalah salah satu yang diistilahkan untuk melihat reaksi antar ikatan sigma atau sigma dan ikatan pi pada suatu molekul. Nah, hiperkonjugasi pada radikal ini dipengaruhi oleh interaksi antar ikatan sigmanya. Di sini kita bisa lihat kalau di radikal tersier itu banyak radikal terbentuk adanya ikatan sigma antara C dengan molekul metil yang lainnya. Jadi, semakin banyak interaksi antara ikatan sigma itu akan membuat radikal dari karbon itu semakin stabil. Begitu selanjutnya. Kemudian yang kedua namanya adalah karena adanya resonansi. Jadi ini berlaku pada alilik dan juga benzilik. Nah, jika kita bandingkan, ada satu radikal yang tidak ada ikatan rangkap, kemudian ada radikal yang dalam bentuk siklik, maka yang paling stabil itu adalah radikal siklik, seperti alilik dan benzilik. Mengapa? Karena dia dipengaruhi oleh adanya efek resonansi pada molekul benzennya. Hal itu juga mempengaruhi kestabilannya. Jadi, hiperkonjugasi dan resonansi adalah dua hal yang mempengaruhi kestabilan radikal. Oke, mungkin bahasan radikal itu hanya cukup sampai di sini. Namun sebelum mengakhiri, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat salah satu fenomena terkait dengan adanya radikal. Nah, salah satu fenomenanya radikal bebas itu terbentuk, dia dapat menyebabkan pemanasan global atau menipisnya lapisan ozon. Mengapa begitu ya? Nah, jadi kita tahu salah satu zat pendingin yang berefek buruk bagi kehidupan itu biasanya ada CFC, AC, dan zat pendingin lainnya. Nah, ketika zat pendingin itu digunakan, dia dapat mengubah ozon yang berada di stratosfer itu menjadi molekul oksigen 3O2. Jadi hal ini menyebabkan lama-kelamaan ozon yang berada di lapisan atmosfer itu akan semakin menipis karena dia mengubahnya menjadi molekul O2. Nah, reaksi totalnya seperti poin ini. Dan reaksi inisiasinya itu pada awalnya penggunaan dari CFC atau zat pendingin lainnya atau AC tersebut, itu dia akan menghasilkan yang namanya radikal klorin ketika dia bereaksi dengan sinar UV atau sinar matahari. Nah, ketika radikal klorin ini bereaksi, ketika radikal klorin ini dihasilkan, maka dia akan bereaksi dengan ozon atau O3. Senyawa O3 ini akan menyebabkan terbentuknya radikal ClO dan molekul oksigen. Begitu seterusnya, hingga pada akhirnya dihasilkan banyak radikal Cl dan juga akan membentuk
yang namanya molekul oksigen. Hal ini menyebabkan terbentuknya lubang ozon karena sudah menipisnya ozon, di mana ozon ini dipengaruhi oleh CFC tadi yang membentuk radikal klorin O, dan juga banyak membentuk pada akhirnya molekul oksigen dibanding molekul-molekul ozon. Nah, jadi begitu banyak ya manfaat kita mempelajari radikal. Kita jadi tahu ketika kita mempelajari konsep radikal, ternyata radikal itu di dalam tubuh manusia ada, tapi ada penanganannya juga agar dia tidak merusak tubuh, yaitu dengan antioksidan. Kemudian dari fenomena yang terakhir, kita bisa mengambil kesimpulan, kita dapat mengurangi penggunaan dari CFC dan zat-zat pendingin lainnya yang pada kenyataannya dia itu membantu pembentukan klorin yang di lapisan stratosfer. Dia akan bereaksi dengan ozon sehingga ozon tersebut diubah menjadi oksigen. Lama-kelamaan akan terbentuk lubang ozon dan terjadinya pemanasan global. Jadi teman-teman, ketika kita belajar kimia, seharusnya kita lebih menyadari tentang lingkungan, lebih peka terhadap lingkungan. Ternyata berbagai macam pelajaran, berbagai macam teori itu ada kaitannya dengan lingkungan. Jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan pada saat sekarang ini adalah menerapkan yang namanya green chemistry. Sebagai seorang pembelajar, saya sebagai pembelajar dan juga teman-teman harus lebih banyak mengetahui dan menggali ilmu sehingga kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita untuk satu hal yang berefek baik bagi lingkungan. Nah, fenomena ini adalah bahasan terakhir pada materi radikal bebas kita di video pembelajaran kali ini. Kemudian teman-teman, sebelum kita akhiri, kita mengambil kesimpulan dulu dari reaksi radikal bebas. Pertama, tahapan reaksi radikal bebas itu tadi ada 3. Ada reaksi inisiasi, propagasi, dan reaksi terminasi. Inisiasi ini dinamakan juga dengan reaksi pengawalan rantai. Propagasi adalah reaksi perambatan atau pemanjangan rantai. Dan terminasi itu adalah reaksi pengakhiran. Kemudian kestabilan radikalnya tadi ada menurun dari radikal yang tersier menuju metil radikal yang dipengaruhi oleh 2 efek. Ada efek hiperkonjugasi dan juga resonansi dari molekulnya. Kemudian pemisahan itu terjadi pada tahap inisiasi dan pemisahannya berupa pemisahan homolitik yang dipicu oleh 2 hal, yaitu oleh cahaya dan juga oleh panas. Dan tadi ada inisiator radikal sebagai inisiasi untuk memicu terjadinya proses inisiasi radikal dan inhibitor radikal. Contohnya tadi ada antioksidan yang dapat menghentikan proses radikal tersebut bereaksi atau menghentikan efek buruk dari radikal itu. Radikal yang awalnya reaktif menjadi tidak reaktif atau lebih stabil. Oke, tidak terasa ya teman-teman, semua materi dari radikal bebas sudah kita bahas dan saya harap teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan reaksi radikal bebas dan juga beberapa penggunaan radikal di dalam kehidupan. Sehingga kita bisa mencegah efek buruk atau setidaknya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, jika ada pertanyaan dari teman-teman atau yang ingin didiskusikan, aku open untuk diskusi ya, open discussion melalui email ataupun via Instagram, dan beberapa referensi dari penelitian, tapi penelitian ini adalah penelitian yang berhubungan di pendidikan, bisa teman-teman lihat di akun Google Scholar dan juga ResearchGate aku, Rifadila Rahmasari. Dari pembelajaran kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih sama teman-teman karena sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga yang disampaikan itu dapat bermanfaat baik bagi pribadi ataupun bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.